dari pintu masuk yang dulu saya sebut portil pintu penjagaan pintu masuk Rumah Sakit Simpang. Nah, ini begitu banyak abang-abang becak di samping kiri kanan dan juga penjual rokok di sini. Jadi kita masuk sini, kalau misalnya ada yang kecelakaan di sini Rumah Sakit Simpang ini dulu ingat saya kebanyakan itu untuk pasien yang kecelakaan. Jadi untuk patah tulang, kecelakaan luar. Kalau penyakit dalam itu di Rumah Sakit Karangjangan. Kalau di sini jadi kalau ada yang luka-luka langsung ke belakang sini. Waktu dulu itu mobil parkir di sini dan yang korban luka-luka itu masuk ditandu masuk ke korban kamar. Dulu saya ingat sebutannya VK, korban kamar ini untuk seperti sekarang itu kayak IGD kalau nggak salah. Nah, itu di situ. Setelah itu bisa kalau misalnya rawat inap ya ditaruh di sini. Ini tempat rawat inap. Ada kalanya di sini, di bawah ini. Ini 2 lantai ini ruangan ini. 2 lantai. Yang bawah itu untuk rawat inap, yang atas untuk ruang les. Kita sebut dulu les vokal untuk belajarnya pelajar perawat di sini. Ada kalanya juga sebagian untuk bidan. Jadi belajar di sini ini ada trap naik turun. Nah, setelah itu di dekat sini ini ada sebelah kanan ini depo logistik tempat obat-obatan. Jadi mungkin suplai obat-obatan baik di rumah sakit sini maupun juga Karangjangan. Setelah itu kita bisa masuk lewat jalan ini. Ini jalan ini menuju ke dapur besar. Ini ada dapur besar untuk menyuplai istilahnya dulu ransum ya, untuk para pasien ataupun juga untuk para dokter-dokter yang jaga waktu siang. Makanan disuplai dari sini. Jadi ini dapurnya cukup besar sekali untuk menyuplai makanan baik untuk juga di asrama putri, asrama putra, juga makanan dari sini dibawa pakai kereta dorong lewat ini galeri. Nah itu di sini kalau misalnya ada pasien yang perlu patah tulang yang perlu difoto, ini masuk sini ruang ronsen di sini, ronsen foto di sini. Ini satu lokasi untuk tempat penampungan orang lepra, kusta di sini. Ini dulu kita sebut busmed atau istilahnya apa busmed. Ini ruang lepra, ini ada beberapa, mestinya ada beberapa ruang inap ya, di sini. Tidak saya pakai apa-apa. Nah, setelah itu di sebelah sini ada satu gedung yang dulu menurut teman itu ini tempat mungkinnya kepala rumah sakit Simpang di sini dulu. Nah, yang selanjutnya dibuat gedung Front Nasional untuk pramuka juga. Nah, setelah itu sebelah ini adalah Taman Cangkrama. Taman Cangkrama ini tempat taman bermain anak-anak, orang dewasa bisa di sini. Bisa ada main untuk anak-anak itu bisa bandulan, bisa lorotan, bisa mungkin bawa tikar, bisa makan di sini. Pintu masuknya dari sini, dari Jalan Pemuda ini masuk. Ini ada jalan setapak ini yang terbuat dari semen. Ini juga ada telaga kecil yang banyak ditumbuhi oleh bunga teratai. Ini juga ada pohon beringin yang cukup rindang. Jadi ini ada tempat duduk yang bisa buat santai di sini. Ini bisa jalan setapak ini bisa terus nyambung sampai terus ke sebelah barat sana. Sebelah barat itu yang mana sekarang itu bisa sampai
jembatan dekat WTC. Ini saya titik tolaknya itu dari ini, dari pintu masuk. Ini dulu pintu masuknya mobil besar, mobil rumah sakit Pipa dan RRI. Jadi berhadapan ini, nah ini saya bisa menggambarkan Dena ini. Pikiran saya awalnya dari sini. Ini turut saya dan kakak-kakak saya, ini jalan yang dulu masuk ke belakang ini, yang sekarang itu adalah jalan yang sebelah timur, yang mana sekarang dibuat 2 jalur ya. Nah ini yang sebelah timurnya, yang sebelah barat mungkin yang baru. Ini perkiraan saya. Terus sampai di sini ini juga, ini karena apa? Ini saya bisa menyatakan itu karena ini kalau ditarik garis lurus ini nabrak ke rumah tinggal saya. Jadi saya bisa menyatakan bahwa ini yang di sebelah timur yang asli dulu. Nah ini pun ada gotnya di sini, got di samping rumah saya ini. Ini got ini juga dipakai untuk pembuangan kotoran atau air kotor dari hasil wasrei. Dulu wasrei, sekarang kayaknya laundry ya, untuk mencuci pakaian atau spray dari pasien-pasien. Nah ini ada stumnya, jadi untuk air panasnya itu dia bakar air di sini. Ini kalau sudah buang air kotor itu bisa panas sekali, langsung masuk ke Sungai Mas. Ini ada got yang di samping tempat tinggal saya ini masuk ke Sungai Mas. Jadi sebelah sini, ini rumah tinggal saya ini ada 1, 2, 3, 4, 8 warga. 4 sama 4, 8 dekat Wasrei. Yang di sini ini ada gubuk kecil untuk penjaga, istilahnya penjaga kamar mayat. Di sini kamar mayat. Kalau ini jemuran untuk spray atau baju-baju dari pasien-pasien. Sebelah sini ini kamar mayat bisa untuk membantikan mayat. Nah itu kalau misalnya ada pembedahan atau bisa dilakukan oleh Dr. Sutejo, Profesor Sutejo. Tapi untuk yang di sini ini nggak tahu ini organ tubuhnya siapa, saya nggak tahu. Yang jelas di sini juga banyak terdapat baskom yang isinya itu khusus manusia, hati sama limpa apa itu banyak di sini. Nah, ini Profesor Sutejo yang setahu saya yang teliti masalah benda mayat. Sedangkan di sini ini ada ruang juga untuk membuat kaki palsu. Jadi ini ada ya namanya petugas dari rumah sakit yang ditugaskan untuk membuat kaki-kaki palsu, sepatu kaki palsu dari kayu itu di sini. Dulu di sini. Nah, yang sebelah sini rumah bersalin, kamar bersalin ya untuk menampung orang-orang yang melahirkan. Di sini juga terdapat 3 pohon beringin yang besar-besar. Nah, ini rapat inapnya di sini juga ada, di sini juga ada. Ini termasuk baru. Nah, ini ada sedikit ruang ini untuk lesnya para bidan, pelajar bidan di sini. Sedangkan di sini ada satu keluarga ya, bapak ibu yang sudah cukup sepuh, menyempatkan ya punya pikiran untuk menyempatkan berjualan sepatu, kebanyakan sepatu wanita di sini. Itu masuk ke bersalin ini. Ini sekitar jam-jam 8 ke atas. Itu di sini, 7 atau jam 8 ke atas itu di sini. Ini untuk apa? Untuk konsumsi dari ini. Ada bidan yang habis les itu biasanya malam, atau mungkin yang bertugas di malam itu biasanya mesti lewat sini. Pulangnya lewat sini, nanti masuk ke asramanya sini. Nah itu dicegat di sini dengan berjualan sepatu. Itu sampai larut malam ya, jam 10 itu baru mungkin sudah bubar.
itu hampir setiap hari di sini. Jadi ini jalan yang menuju ke belakang ya. Ini kalau mobil besar enggak bisa. Ini mestinya dari portir. Ini kalau mau menuju ke belakang itu lewat sini. Ini cukup untuk mobil kecil. Berpapasan mobil kecil masih bisa di sini. Tapi mepet sekali. Ini di area poliklinik. Ini poliklinik ini biasanya untuk orang yang rawat jalan itu bisa antri di sini, berobat di sini. Ini ke belakang. Nah, itu kalau mobil besar nggak bisa lewat sini, pasti dari sini keluar dulu. Ini ada gerbangnya. Nah, ini jalan ini ada cungkup yang melindungi galeri yang menyeberangi jalan itu untuk menuju ke asrama putra dan bersalin. Nah, di sebelah sini ini juga ada pertukangan. Ini yang juga pertukangan biasanya untuk membuat ini kursi, meja, itu di sini pertukangan di sini. Ini apa namanya, berhadapan dengan balai hiburan. Balai hiburan ini ada panggung. Jadi kalau misalnya peringatan 17-an, itu bisa kadang membuat acara di sini tumpengan. Kalau misalnya ada hari Florence hari perawat itu, nah itu mengadakan acara di sini dengan di panggung ada atraksi, ada ya seperti sandiwara. Begitu juga waktu Natalan di sini juga tonil juga pernah ditampilkan di sini. Jadi ini bermacam-macam hiburan. Hari-hari besar atau pas ada banyak perawat yang Bali, orang-orang Bali itu kalau mengadakan acara juga kadang di balai hiburan. Jadi kita di komplek rumah sakit ini hiburannya juga cukup banyak. Di samping ini hiburan kita juga film. Di sini ada layar tancap. Jadi bisa dikatakan hampir setiap malam minggu itu ada pemutaran film. Pemutaran film ini ya dari yang mutar itu namanya Pak Slamet, itu adalah kepala bagian untuk keperluan rumah sakit Simpang yang logistik atau apa gitu ya. Jadi di sini kantor teknik, kepala teknik Pak Slamet itu. Ini kantornya di sini. Nah, ini tidak tahu ditugaskan oleh rumah sakit untuk memberi hiburan ke para perawat atau para penghuni rumah sakit. Ini bisa menampilkan film-film mungkin propaganda dari Amerika kebanyakan ya, misalnya perekonomian Amerika, buah-buahan atau macam-macam itu di situ diputarkan. Setelah itu diputarkan film-film yang bagus, film koboi, film perang. Jadi menarik sekali untuk hiburan kita. Nah, ini sepertinya ada hubungan dengan ini gedung Yusis.